konfirmasi. Ya, konfirmasi. Mikrofon saya. Ya, fokus aja. Anda memberikan penjelasan. Aristoteles berpendapat filosofis dia sebagai berikut. Apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Saya bicara law of non-contradiction. Itu hukum Aristotelian itu dalam logik. Ya, apa lu jabarkan? Hukum identitas itu artinya A adalah A. Misalnya MIM adalah MIM, MIM tidak bisa adalah Edi Sujana. Itu hukum identitas. Hukum either or, itu hukum tidak ada jalan tengah. Itu adalah kalau ada dua hal yang bertentangan secara mutlak, ya, dua hal bertentangan secara mutlak, tidak mungkin kedua-duanya itu sama-sama benar. Ya, tidak mungkin. Pasti entah salah satunya benar, salah satunya salah, atau kedua-duanya salah semua. Itu Aristoteles. Either or. Ketiga, hukum law of non-contradiction. Ya. Jikalau tikus, ini rumusannya begini, jikalau tikus itu masuk golongan binatang, golongan hewan atau binatang, ya, maka tikus itu tidak mungkin pada saat yang sama, relasi yang sama, pengertian yang sama masuk golongan tumbuh-tumbuhan. Ini namanya law of non-contradiction, dan saya sudah jelaskan tadi, itu Aristotelian. Belum lagi kalau kita bicara masalah silogisme, Anda menarik premis-premis lalu membuat kesimpulan. Itu dimensi sosial politik. Ini dimensi yang trinitasnya aja. Ya, itu. Jadi udah sampai situ ya? Sudah clear ya? Udah jelas ya? Sudah clear. Identity tadi kan? Ya. Tidak boleh kontradiksi. Ya, gitu? Jelas. A ya A mesti B, B dan gitu. Ya. Jelas? Ya. Konsisten ya? Ya, konsisten dong. Sekarang pertanyaan saya, menurut Anda berpikir itu apa? Berpikir ialah? Berpikir itu ya kita melakukan aktivitas rasional atau aktivitas logis. Ketika Anda berpikir tidak logis, apa aktivitas logis itu apa? Jelaskan. Aktivitas logis ialah? Sederhananya tadi sudah jelaskan tadi, hukum identitas ada hukum. Jadi kalau saya berkata, jelaskan. Kalau Anda mengerti berpikir itu, Anda bisa jelaskan. Saya jelaskan. Ya, makanya jelaskan. Kalau saya katakan ini adalah laptop. Nah, ini adalah sesuatu proses berpikir yang problem, yang ada masalah. Karena menyatakan laptop itu nggak perlu berpikir. Ini laptop, saya nggak mikir. Ya. Apa yang berpikir dalam menyatakan laptop? Jadi sekarang Anda mau tanya definisi siapa? Mau definisi sajalah, definisi. Berpikir ialah? Berpikir adalah beraktivitas secara rasional. Saya sudah menjelaskan. Penjelasannya apa aktivitas rasional? Ya, itu tadi hukum Aristotelian tadi. Membedakan sebentar ya. Membedakan yang beda. Jadi hukum identitas ya. Kalau ini HP, ini berarti bukan tas. Hukum identitas membedakan yang beda. Jelas? Lalu kemudian yang sama Anda harus samakan. Itu berpikir secara sederhana, itu dalam prinsip yang paling mendasar, paling fundamental itu. Tapi kalau Anda bicara nanti dalam udah dong, kan saya udah jujur, udah jelas. Ya. Anda tadi jujur mengatakan sering lihat video saya, ya kan? Iya. Nah, definisi berpikir itu saya yang buat. Itu Aristotelian yang Anda buat. Itu Aristotelian. Dalam konteks makanya saya mau konfirmasi dengan Aristoteles. Yang Anda buat dalam itu konteks memformulasi. Jadi gini. Iya dong. Gini. Saya saya formulasi begini. Saya tidak mengikuti berpikir ialah, udah kita sama di sini. Ya, tapi karena mengacu kepada Aristoteles. Kemampuan untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika menyamakan yang beda, dipastikan orang itu tidak berpikir. Tadi Anda sudah jelaskan. Nah, sekarang kalau konsisten dengan demikian, konfirmasi trinitas, bukan bertanya ya, konfirmasi kritis. Saya bagi 3 bagian. 1, kontradiksi logis dalam trinitas. Apa yang kontradiksi logisnya? Ada 4. 1 tapi 3. Jika Tuhan itu 1, maka tidak bisa dalam waktu yang sama menjadi 3 pribadi yang berbeda. Jadi anak kecil itu jelas itu. Yang kedua,
Nanti Anda harus jawab dengan detail juga ya. Beda pribadi ya, dengan berpikir ini kan beda nih. Tidak boleh yang beda disamakan dengan yang berbeda. Beda harus sama dengan yang beda. Sama menyamakan yang sama. Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama pasti blow on gitu loh. Nah, beda pribadi tapi satu hakikat jika Bapa, Anak dan Rohul Kudus memiliki kepribadian yang berbeda, mereka seharusnya tiga entitas yang bukan satu. Ketiga, Yesus berdoa kepada Bapa. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Bukankah Tuhan itu tidak perlu berdoa? Dia ngabulin doa. Yang keempat, Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Surat Markus 13 ayat 32. Pakai kitab ente saya, nggak pakai kitab saya. Artinya ada perbedaan pengetahuan antara mereka. Siapa? Yesus dan Bapa. Kan begitu. Soal kiamat, kenapa Yesus nanya ke Bapa? Kan Yesus Tuhan. Tuhan harus tahu segala sesuatu. Namanya Tuhan. Itu yang saya maksud absolut. Yang keempat, yang kelima, Yesus mengaku sebagai utusan. Ingat loh, Yesus mengaku sebagai utusan. Yesus menyebut dirinya diutus oleh Bapa. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Semuanya ada, bos. Saya ini advokat, ini harus, dalil harus kuat, gak boleh omdo aja. Ya. Artinya di sini jelas di Yohanes 17:3 itu Yesus itu bukan Tuhan dong. Itu logikanya. Ini belum bertanya, bos, masih mengkritisi. Nanti pertanyaan ada 20. Bener, bos. Kami nggak ada lagi. Ya enggak, tambah dong. Kenapa alasan waktu? Kalau nggak bisa jawab, jujur. Profesor kuat nggak sampai? Jujur, bener adil. Semua nggak tahu. Selesai. Yesus ini jujur loh, nggak tahu soal kiamat. Dia tanya sama Bapak. Sebenarnya kami tuh pengen tahu apa itu tauhid ini, dijelasin itu kita mau ngapain, ini tema kita bahas. Kalau gini, oke, ya, ini Brother Moses. Ya. Kalau Anda cukup cerdas, saya menjelaskan absolut distinct unik. Saya jelasin surat Al-Ikhlas tadi, itu tauhid. Cuma kalian ini nggak cukup cerdas memahami itu masalahnya. Udahlah, saya tidak bermaksud ya. Kalau Anda nanya, Pak Profesor, kami kan. begini. Kalau saya mengatakan Anda nggak ada 1001 alasan saya mengatakan Anda nggak cerdas. nggak apa-apa. Dengan ikhlas saya terima Egy tidak cerdas. Tapi apa argumentasinya? Jadi saya ada argumentasi dari tadi. Nah, nanti belum waktunya dong. Kan saya masih. Ya, itu kan. Ya. Ya artinya konteksnya sekarang kan saya masih konteks waktu belum tanya jawab. Maksudnya Pak Moses. Coba Pak moderator dulu. Sebentar ya. Moderator, kembali ke moderator. Oke, Anda moderasi lagi soal tauhid. Selesaikan waktunya, semua harus sama, adil. Karena Thank you for the happiest year.